Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Ustazah di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ustazah akan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Ustazah di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, jika minggu lalu kita sudah belajar tentang dinamika Pancasila dari masa ke masa, dari masa Orde Lama sampai dengan masa Orde Reformasi. Nah, kita sudah membahas dan mengupas apa sih sebenarnya Pancasila itu. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, seperti apa bentuknya? Ustazah akan tayangkan. Nah, bagaimana? Sudah melihat teks tadi? Nah, mungkin di antara kalian sudah tidak asing lagi mendengar atau melihat teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa kita sebut UUD NRI 1945. Ini merupakan konstitusi tertulis bagi masyarakat Indonesia. Kenapa kita harus membahasnya? Karena di situ banyak sekali makna yang harus kita ketahui yang berkaitan dengan perjuangan bangsa Indonesia. Dari teks tadi, kita dapat mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terdiri dari 4 alinea. Alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Oke, langsung saja kita akan bahas satu persatu. Oke, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu alinea pertama. Bisa kalian baca sendiri ya. Nah, maknanya adalah pernyataan kemerdekaan sebagai hak semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang sifatnya universal. Jadi, tidak ada bangsa yang tidak ingin merdeka dan tidak ada bangsa yang ingin terus terjajah oleh bangsa lain. Nah, di sini memuat dua dalil. Yang pertama, dalil secara objektif dan dalil secara subjektif. Untuk dalil secara objektif, maksudnya penjajahan bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Tidak sesuai karena penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Karena manusia diperlakukan secara tidak adil. Seperti contohnya, perampasan kekayaan alam, kemudian penyiksaan, serta adanya perbedaan antara hak dan kewajiban. Nah, dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, pada dalil ini juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, oleh karena itu, adanya dalil objektif ini menjadi alasan diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab yang ada di dunia. Begitu intinya. Kemudian, yang kedua merupakan dalil yang subjektif. Jadi, di sini adalah aspirasi bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan. Jadi, alasan bangsa Indonesia kenapa sih kita harus merdeka? Nah, kan kita tidak ingin terus-terusan dijajah oleh bangsa lain. Seperti itu makna dari alinea pertama. Untuk alinea yang kedua, berarti menunjukkan ketetapan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia terhadap yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Kemudian yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan negara Republik Indonesia.
Dan yang terakhir atau yang ketiga, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir bagi suatu bangsa, tapi harus diisi dengan mewujudkan suatu negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah yang diharapkan masyarakat Indonesia supaya kita merdeka. Untuk alinea ketiga, berarti mengandung pengakuan makna dari proklamasi yang luhur. Makna tersebut didorong dari motivasi spiritual. Seperti apa motivasi spiritual? Yaitu memuat bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh masyarakat Indonesia itu tidak terlepas atau berkat dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi, pada alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh kita, oleh masyarakat Indonesia, merupakan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semata-mata hasil dari perjuangan bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia menyadari bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh Indonesia merupakan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya rahmat dari Allah, bangsa kita tidak akan merdeka. Yang terakhir adalah alinea keempat. Dalam alinea keempat ini terdapat tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Negara Indonesia yang ingin dibentuk memiliki tujuan yang hendak diwujudkan, seperti melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, untuk yang kedua yaitu bentuk negara. Nah, di sini merupakan susunan negara yang berkedaulatan rakyat. Di sini negara Indonesia berbentuk republik. Republik merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintah itu dipilih oleh masyarakat. Dan yang terakhir, dasar negara. Nah, di sini di alinea keempat mengandung dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Jika ada yang belum jelas, bisa langsung hubungi Ustazah. Sekian penjelasan dari Ustazah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.